Shalom keluarga Forana, teman dan semua yang mendengarkan. Sambutan hangat dari Forana Fellowship Online. Salam kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada tanggal 11 Maret kemarin, Forana Foundation mengadakan acara online yang dipicu oleh serial drama viral Layangan Putus di Indonesia dan juga Love, Marriage and Divorce di Korea. Topik yang begitu dekat di hati kita, khususnya kaum Hawa. Jatuh cinta, menikah, dan memiliki keluarga. Bagaimana jika hal-hal berjalan tidak sesuai seperti yang kita harapkan? Pembicara kita, Evangelis Eli Kurniawati, membagikan pesan yang berdampak dan kesaksiannya tentang hidup dalam pernikahan yang kurang ideal. Bagaimana dia bisa melewati itu ketika tampaknya tidak ada harapan? Apa yang membuat kita bisa bertahan ketika saat-saat menyedihkan dan menyakitkan menimpa kita? Jadi, tanpa basa-basi lagi, Forana Foundation dengan senang hati membawakan Anda rekaman acara video ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati. Ya, salam dan selamat pagi semuanya. Saya Kenny dan di sini ada saya Imelda. Senang sekali kita berdua bisa menjadi host pada pagi hari ini untuk acara talk show kita mengenai Love, Marriage, and Divorce. Nah, percintaan, pernikahan, dan perceraian. Mel, kamu udah nonton belum itu film drama Layangan Putus? Sekarang nih saya dengar nih lagi viral banget loh di Indonesia. Aduh, itu dia Ken. Belum sempat nonton, tapi aku udah denger-denger dari orang. Baru denger aja udah emosi jiwa banget. Gimana sih Ken? Sebenarnya kamu udah pernah nonton Ken? Oke, aku dengar juga nih ceritanya ya. Ini mengenai satu family ya yang kelihatannya tuh begitu harmonis, Mel, diberkati dengan 2 anak gitu ya, kelihatannya baik-baik aja gitu. Tapi dengan berjalannya waktu gitu ya, dengan perubahan gelagat suaminya, istrinya tuh jadi curiga, kayaknya nih suamiku nih punya selingkuhan nih gitu ya. Terus dia cek-cek gitu ya, ternyata benar suaminya itu punya selingkuhan. And you know what? After dia confront, suaminya malah bilang, dia ini si istri ini harus accept the pihak yang ketiga gitu. Waduh. Kaget nggak Mel gitu? Jadi ya aku pikir apakah, tapi in the end ya akhirnya itu si istri itu memilih untuk bercerai. Gimana tuh Mel menurut kamu? Waduh, Ken, ini sih hampir sama loh Ken sama versi Korea yang juga kayaknya baru-baru ini ya ada tentang Love and Marriage and Divorce itu kayaknya ya Ken. Oh iya, ini iya sih benar. ini sih sebenarnya masalah yang banyak dihadapin oleh wanita zaman now Ken. Ya nggak sih? Benar. Ya nggak sih, jatuh cinta, terus nikah, terus cerai. Tapi apakah benar tuh Ken, cerai itu adalah pilihan yang terbaik? Ya susah juga ya bilang, soalnya ya wanita zaman now ini Mel ya, mereka tuh sangat mandiri gitu. Mereka bisa cari uang sendiri, mereka nggak perlu tergantung dengan suami. Jadi mereka pikir ngapain juga kalau lu cerai, kalau lu ada selingkuhan, gue juga bisa berdiri sendiri gitu. Jadi maunya pilih bercerai gitu. Wah, memang Ken. Tapi pagi ini Ken, kita kedatangan seorang ibu ya, siapa tuh Mel? Yang bisa memilih Ken untuk mempertahankan pernikahannya, walaupun tuh Ken dia mengalami sama tuh kan sama yang tadi kamu ceritain, Layangan Putus, si Korean drama itu sama. Tapi dia memilih untuk mempertahankan perkawinannya, maka itu ya Ken ya, dia menjadi berkat loh Ken bagi banyak wanita melalui kesaksian-kesaksiannya. Aduh, aku menarik sekali kayaknya nih Mel ya. Mari aku perkenalkan ya Ken ya. Ini adalah namanya Ibu Eli Kurniawati ya. Dia ini seorang pendiri, dia adalah pendiri dari Persekutuan Doa Victory. Ya. Persekutuan Doa Victory ini telah berada sekarang ini ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Bali, Ken. Banyak dan, ya. Iya, dan kebanyakan nih Ken yang ikut peserta di Persekutuan Doa ini kan adalah 85%, oke? Walaupun ada cowoknya, tapi 85% itu wanita Ken. Ya, oke, that's great. Aduh, hebat nggak sih Ibu Eli ini? Berkat, ya. Iya, mari ya Ken, kita langsung dengar langsung dari Ibu Eli yang sudah hadir di sini. Lagi, Mel. Ya, silakan Ibu Eli. Yuk. Ya, selamat pagi shalom Bu. semuanya, pagi shalom, semuanya, shalom buat semua ibu-ibu wanitanya Tuhan yang perkasa ya.
Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat Forerunner untuk saya bisa berbagi pengalaman hidup saya ya. Mungkin kita sebagai ibu-ibu yang masih muda, energik ya, saya dulu juga seperti itu. Kalau belum mengalami Tuhan, saya bilang gini, Tuhan hilang satu tumbuh seribu ya. Itu banyak prinsip, makanya kita ibu-ibu hari ini yuk kita lihat kenapa saya bisa bertahan dalam pernikahan yang tidak mudah. Kalau layangan putus cuma selingkuh, tapi saya diselingkuhi sampai punya 2 anak. Itu semata-mata saya bertahan karena Tuhan ya. Saya Ibu Eli, saya punya 3 anak. Saya tentunya dari satu suami. Perjalanan hidup ini yang membuat saya bertemu Tuhan dan saya jadi hamba Tuhan, bukan kuat gagah saya. Yuk kita buka pembahasannya terlebih dahulu ya, sebelum nanti saya bersaksi di dalam pembahasan ini. Kita buka, kenapa sih ibu-ibu hari ini banyak perselingkuhan? Ya, akhir zaman iblis itu mulai merusak banyak rumah tangga. Banyak yang hari ini ibu-ibu itu perceraian itu sudah dianggap biasa. Itu semua karena iblis mulai melegalkan bahwa perceraian itu biasa, dialami banyak orang. Toh bercerai itu enggak selalu dapat suaminya jauh lebih baik, bisa. Kenapa sih kita mau mempertahankan orang yang sudah tidak cinta sama kita? Kita masih punya kesempatan untuk memetaannya. Banyak ibu-ibu ketika menikah kedua kali dan ketiga kali, mereka tidak bisa menemukan kebahagiaan. Karena sebenarnya Tuhan mau merubah hidup kita, melewati pasangan hidup kita, supaya kita memiliki karakter sebagai seorang wanita penolong. Penolong itu gimana, saudara? Harus rendah hati, harus lemah lembut, untuk menjadi penolong buat seisi rumahnya. Ini ayat yang mendasari saya. Yuk kita buka dulu aja Amsal 11 ayat 29a. Ini kejadian ketika hari itu saya mendapati suami saya berselingkuh. Itu di awal ya. Kita buka ayatnya dulu. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Amsal 11 ayat 29a. Jadi pada waktu awal saya tahu suami saya berselingkuh, saya dapati bukti hari itu. Saya memikirkan untuk langkah emosi. Saya bilang, kalau suami saya terus seperti ini, saya akan mengajukan cerai. Atau saya pisah sesaat. Jujur, waktu pertama kali prahara dalam rumah tangga saya punya anak 3, saya seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja, karena saya terlalu dicintai mati suami saya. Saya terlalu dimanja sehingga hidup saya di dalam comfort zone yang benar-benar nyaman hari itu, suami yang tidak pelit ya. Ketika ayat ini terjadi dalam hidup saya, Tuhan bilang gini, kamu lihat ya, suamimu sudah mengacaukan rumah tangga ya. Suamimu sudah mengacaukan rumah tangga dan itu akan menangkap angin. Masakan kamu sebagai istri hari ini, engkau juga mau mengacaukan rumah tanggamu sehingga engkau juga menangkap angin. Bagaimana dengan ketiga keturunanmu? Tapi ketika engkau bangkit, Eli, sebagai penolong, dan engkau akan menangkap sesuatu dari aku. Pasti angin. Tapi engkau hari ini sebagai anakku, engkau harus menangkap sesuatu dari aku, yaitu engkau harus mempertahankan rumah tanggamu, sehingga keturunanmu aku yang akan jagai, karena engkau tidak tangkap angin. Dan dari situ saya mulai bertahan, saya mulai berusaha, saya mulai membangun kekuatan. Saya melihat suami saya ambruk hari itu. Suami saya terpuruk dengan jatuh di dalam dosa perzinahan. Ketiga anak saya lebih-lebih lagi begitu kecewa dengan papanya, begitu sakit, begitu pahit melihat perbuatan suami saya. Posisi kita lebih-lebih saya hari itu ambruk, saudara. Seperti dunia runtuh, dari dicintai mati berubah menjadi benci setengah mati. Jujur kalau suami lagi ada wanita lain, rasa cintanya dibagi. Lama-kelamaan kalau kita sebagai istri terus pulang, tidak bisa
welcome, tidak bisa wajahnya senyum, yang ada cuma dihakimi, dimaki. Lama-lama porsi cintanya ke sana jauh lebih banyak. Saya pernah ngalami. Jadi misalnya ibu-ibu ya, dulu 50%, tapi yang di sananya terus manis. Aduh Koko ganteng, Koko ini aku pijetin, sediain makan. Sementara kalau pulang ketemu istrinya, mulai dicek handphone, dicek, semua dicek, dan penghakiman, kira-kira secara akal. Mana yang lebih besar porsinya makin lama? Jelas yang sana. Sementara ketika dia pulang, dia tidak mendapat kenyamanan. Dia hanya isinya dihakimi, dicek. Suami saya sempat berkata, aku seperti maling di hadapanmu. Kamu kayak polisi yang setiap hari cuman gasi saya intro, menghakimi saya dari mana, jam segini kamu ada di mana, kenapa handphonemu tidak diangkat. Itu sebabnya yuk kita lihat bagaimana pernikahan yang Tuhan mau hari ini. Kenapa saya bertahan dengan pernikahan? Karena pernikahan di mata Tuhan bisa dibuka slide-nya. Ya, kalau saudara baca, saya enggak lama-lama menjelaskan ini supaya saya bisa bersaksi nanti ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, itu Matius 19 ayat 6, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Lihat ya. Jadi hari itu ketika saya menghadapi suami saya berselingkuh dengan sampai nikah siri, saya dapat buktinya. Secara akal saya bisa mengajukan gugatan cerai. Tapi ayat ini ketika timbul dalam hidup saya, Tuhan bilang gini, tidak ada yang bisa memisahkan kamu dan suamimu. Apa yang aku persatukan tidak boleh diceraikan oleh siapapun, hanya aku, berarti maut. Makanya saya bikin satu rangkuman, yaitu menikah itu cuma sekali seumur hidup. Enter, no exit, check in, no check out. Nah, yang kedua, menikah itu ikat janji buat saudara ketika menikah di depan altar kudusnya Tuhan. Itu bukan kontrak, tapi benar-benar ikat janji yang saudara harus pertahankan hanya sampai maut yang memisahkan. Sekalipun pasangan hidup kita tidak setia, tapi kita tetap memegang ikat janji di hadapan Tuhan. Jadi bukan kontrak yang sewaktu-waktu bisa dibatalkan dengan perceraian. Itu enggak bisa, saudara. Karena benar-benar ini ikat janji di hadapan Tuhan sehidup semati dalam suka dan duka. Waktu kita pertama kali menikah di depan altar kudusnya, kita berjanji menjadi pasangan yang setia. Kalau hari ini pasanganmu tidak setia, itu bukan jadi masalah. Tapi kita mau menunjukkan kita setia dengan pasangan yang sampai berselingkuh, sampai punya anak, itu karena kita mau setia kepada Tuhan. Itu sebabnya yang ketiga, pernikahan itu simbol kesetiaan. Nah, seringkali orang bertanya, Bu Eli, bagaimana menjaga pernikahan yang hari ini? Dulu katanya, apa yang namanya hidup pernikahan di awal madu, Bu Eli. Sekarang racun, Bu Eli. Tiap hari hanya ketemunya kesalahan-kesalahan. Waktu saudara jatuh cinta, saudara bisa terima pasangan apa adanya. Jujur, orang kalau pacaran, walaupun pasangannya itu menyakiti hati, waktu jatuh cinta, saudara bisa terima pasangan apa adanya. Tapi pada waktu pernikahan sudah terjadi, hidup dalam satu rumah setiap hari, saudara sulit. Jatuh cinta itu hanya sekejap, ada batas waktunya. Makanya saya mengajari ibu-ibu, yuk bangun cinta. Bangun cinta setiap hari, jangan jatuh cinta terus. Kalau jatuh cinta bisa habis, saudara. Tapi ketika setiap hari saya mulai bangun cinta terhadap suami saya mulai memikirkan bahwa dia tetap suami yang terbaik yang Tuhan sudah kirim dalam hidup saya. Yang pertama, yuk nikmati pernikahan itu sekalipun pasangan kita bukan terbaik, ya.
Jadi saudara jangan takut kalau pasanganmu hari ini, dulu waktu pacaran enggak pernah Bu Eli saya dapati dia sifatnya seperti ini. Tapi setelah menikah saya kaget Bu Eli, saya terkejut. Kenapa saya kelihatannya salah pilih? Enggak ada loh saudara, setelah menikah tidak ada yang namanya salah pilih. Apapun pilihan menikah sekali seumur hidup, terima pasangan itu walaupun bukan terbaik. Kenapa? Karena ada ayatnya di 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman akan dikuduskan oleh istrinya. Saudara percaya suamimu tidak terbaik? Waktu itu saya berusaha praktek firman ini, saya tidak berusaha merubah suami saya. Saya tidak berusaha merubah karakter buruk suami saya. Saya mulai merubah karakter saya. Dulu saya tidak tunduk, saya mulai tunduk. Saya mulai senyum. Saya mulai menerima dia apa adanya di rumah. Saya ciptakan suasana yang baik. Dari situ saya menggenapi firman ini, suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya. Karena Tuhan melihat saya menjadi kudus, belajar menjadi kudus, menjadi karakter Kristus. Di situ hari ini saya melihat bagaimana suami saya yang benci orang Kristen, suami saya yang tidak mau terima Yesus, hari ini bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perubahan ini yang membuat saya sadar bahwa 1 Korintus 7 ayat 14, seburuk-buruknya suamimu, dengan perubahan karakter Kristus yang engkau tabur, maka engkau akan menuai karakter Kristus. Dan itu mujizat saudara. Ya, yang kedua, nikmati pernikahan sekalipun banyak tantangan. Itu sebabnya hari ini Maleakhi 2 ayat 16 yang berkata, Tuhan benci perceraian. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Jadi kalau hari ini pasanganmu berkhianat, kita harus menikmati pernikahan ini dengan banyak tantangan. Mungkin pasanganmu sudah tidak bisa jaga dirinya, berkhianat hari ini. Percayalah, kita yang setia, karena Tuhan benci perceraian. Yang ketiga, nikmati pernikahan aja sampai maut. Selama belum maut memisahkan, dia tetap suami saudara. Selama belum maut memisahkan, seburuk apapun, dia tetap pasangan yang terbaik yang Tuhan sudah kirim. Yang ketiga, setelah itu saya bersaksi ya, nikmati pernikahan, saudara baca ayatnya sendiri, ini ayat yang sudah tren ya. Kalau dunia berlomba-lomba untuk bercerai, dunia berlomba-lomba untuk menggugat perceraian dengan perselingkuhan, tapi buat saudara dan saya, nikmati pernikahan dengan Mazmur 38 ayat 13-16, yaitu bisu, tuli, dan buta. Ayat intinya di mana? Bu Eli nanti jadi keset. Oh enggak, ayat inti, Mazmur 38 ayat 16. Ini yang membuat ibu-ibu pasti menang. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang menjawab ya Tuhan Allahku. Bisu tuli buta karena kita menyerahkan dosa perbuatan jahat pasangan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita yang bisa mengubah karakter seseorang, kita manusia tidak bisa merubah seseorang. Hanya kuasa Tuhan, makanya ayat 16, orang tidak bisa berbicara bisu tuli buta jadi keset, itu dunia. Tapi ketika kita bisu tuli buta, karena kita sedang tiarap, dan muncullah kekuatan Tuhan menghadapi kekuatan suami. Tuhan dan kita jauh lebih hebat mana kekuatannya mengubah seseorang. Jelas jauh lebih hebat Tuhan. Kalau Tuhan merubah hidup seseorang, pertobatannya bukan tomat, tobat umat, tobat umat. Kalau Tuhan mengubah hidup seseorang, perubahannya dari hati yang dibentuk dari dalam. Fondasi, saya melihat perubahan suami saya hari-hari ini. Tuhan bentuk fondasinya dari dalam. Tuhan bilang gini, sabar Eli. Karena perubahan yang dari luar, kamu bisa ditipu. Misalnya suamimu nangis-nangis, oh maafin aku ya, aku mau tobat. Karena ada maksudnya.
setelah diusir sama wanita itu. Tapi suatu kali hatinya belum terbentuk, ada wanita yang hadir lagi, dia akan jatuh lagi. Tapi kalau waktuku yang akan memulihkan rumah tanggamu, aku akan serah terimakan suamimu. Itu sudah dalam pertobatan secara hati yang mencintai Tuhan dan dia benci dosa. Enak kalau lihat dosa. Itu yang ibu-ibu harapkan. Kalau dia sudah alergi dosa, mau dia ada di marketplace manapun dia bekerja, ibu-ibu tidak perlu cek, kamu di mana? Kamu di mana? Tidak perlu. Karena kita tahu dia sudah punya hati yang alergi dosa. Dia sendiri akan memiliki sifat seperti seorang Yusuf ketika dikejar tante Potifar dengan kenikmatannya kabur. Siapa yang tidak kepingin punya suami seperti itu? Itu sebabnya ibu-ibu jangan cerai. Percayalah pengalaman hidup saya hari ini. Perubahan suami saya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Itulah karya Tuhan. Amin, saudara. Yuk yang terakhir, alasan untuk mempertahankan pernikahan. Baca sendiri ya, lihat quote-nya aja, karena sudah tidak ada waktu. Tuhan yang menyatukan dalam ikat janji. Yang kedua, Tuhan menjadi saksi dalam pernikahan, Maleakhi 2 ayat 14. Yang ketiga, yaitu Tuhan membenci perceraian. Itu alasan 3 hal ini. Ibu-ibu kalau yang mau cerai, gugat cerai, pikirkan terlebih dahulu. Karena pernikahan itu adalah yang menyatukan itu Tuhan. Saudara juga yang menjadi saksi dalam pernikahanmu itu Tuhan. Yang ketiga, Tuhan yang membenci perceraian. Ya, saya akan bersaksi sedikit, nanti bisa langsung tanya jawab ya. Hari ini saya menghadapi pernikahan di awal proses benar-benar berat, saudara. Waktu saya mengetahui suami saya selingkuh, saya sudah ada di dalam satu pelayanan, ya. Itu sebabnya keadaan hidup yang membuat saya bersyukur dengan adanya komunitas. Makanya komunitas seperti ini itu sudah benar. Jadi waktu saudara mengalami keadaan yang putus asa, itu ada input, masukan yang benar. Dan waktu itu komunitas saya mulai mendukung untuk saya bertahan. Saya sudah mendirikan komunitas Victory 2 tahun. Dan dunia juga memperkuat. Waktu itu dunia berkata gini, kamu bodoh. Kamu masih laku, kamu masih cantik, kamu masih bisa buktikan. Kalau suamimu laku, kamu juga laku. Ya, tapi sekali lagi, kita hidup buat Tuhan, bukan urusan laku atau tidak laku. Tapi hari ini urusan sama Tuhan, taat atau tidak taat. Kalau cuma membuktikan urusan sekedar laku, saya yakin saya pasti laku, saudara. Karena waktu saya diselingkuhi suami saya masih umur 36. Kalau saya mau melakukan itu, saya laku. Tapi urusannya hari ini, apakah saudara mau taat mempertahankan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan harga diri saudara? Hari ini dengan melewati proses, saya sudah hampir 10 tahun lebih, ya. Saya melewati proses sampai diselingkuhi, sampai punya 2 anak. Tapi yang saya lihat dalam kehidupan rumah tangga saya, waktu saya belajar bisu, tuli, buta, saya merubah hidup saya. Ini suaranya apa ya? Saya mulai merubah hidup saya, ya. Saya mulai merubah karakter saya menjadi istri penolong yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan di situ berjalannya waktu, saya mulai melihat satu persatu Tuhan pulihkan, bukan instan. Jadi kalau berharap instan, jangan ikut Tuhan, karena Tuhan itu suka proses. Waktu diproses, hidup saya berubah, anak-anak berubah, suami saya terima Yesus. Pada waktu itu, dunia berkata, 3 anak saya hancur, rumah tangga saya hancur. Tapi ketika saya libatkan Tuhan dalam hidup pernikahan saya pegang teguh firman Tuhan. Firman Tuhan ini memerdekakan hidup saya, 3 anak saya, dan suami saya. Kami tetap hari ini masih ada proses ya, tapi wanita ini sudah diusir sama suami saya ya. Saya tahu bahwa ada waktunya Tuhan hari ini, pemulihan yang anggur yang manis sedang Tuhan bangun. Ketiga anak saya juga hari ini sudah lulus sekolah, ya.
Yang satu sudah lulus sekolah juga, Tuhan beri bonus, summa cum laude, lulus sekolah Alkitab juga. Yang kedua juga sudah lulus ya, nilainya juga luar biasa, walaupun cowok, waktu lulus saya bangga dengan dia, bisa mendapat nilai 3,4. Ya, yang ketiga juga hari ini sudah sekolah di UC yang menjadi impian saya, Tuhan jawab, yaitu di salah satu universitas yang terkenal di dunia, salah satunya nomor berapa saya tidak tahu, 3 kalau tidak salah, UC Berkeley, dan Tuhan juga memberikan anak yang lulus pada waktu itu juga nilainya semuanya A. Itu sebabnya hari ini yuk ibu-ibu, setelah ini kita tanya jawab, lihat ya di balik air matamu, di balik jeripayamu bertahan dengan kemuliaan Tuhan. Percayalah, hasilnya tidak akan mengecewakan dan memalukan. Karena saudara bertahan untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali Ibu Eli atas sharingnya dan kesaksiannya, sangat memberkati kita semua ya. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita masuk ke dalam Q&A session. Jadi jika ada pertanyaan boleh tulis di chat, ditujukan kepada Q&A person ya, Zoom itu ada. Kebetulan kita juga udah menerima beberapa pertanyaan ini buat Ibu Eli. Ibu Eli tadi kan sharing ya bahwa Ibu Eli itu sewaktu mengalami kejadian ini sudah berada di dalam komunitas yang benar. Tapi Bu Eli bagaimanapun kan kita ini masih daging ya. Pernah nggak Ibu Eli gitu terpikir dulu itu menyalahkan diri sendiri, kenapa pernikahannya menjadi begini gitu Bu? Ya, di awal iblis seperti ya mendakwa saya, sepertinya ini semua gara-gara kamu, karena kamu tidak perhatian sama suami. Kamu terlalu terbuai dengan suami yang cinta mati, sehingga kamu berpikir suamimu tidak akan selingkuh. Itu terus yang menuduh saya. Saya sehingga ketika suami saya, ya jujur, hari itu pemikiran saya seperti ini. Saya dulu diberi uang misalnya ya puluhan juta sama suami tiap bulan. Tapi saya tidak pernah ngomong gantengnya kamu, baiknya kamu. Aduh ya, yang saya tahu tiap kali dia salah saya maki-maki. Sementara yang di luar sana cuman dapat 1 juta aja. Perbandingannya yang 1 juta sama puluhan juta, tapi yang 1 juta bisa servis. Aduh, Koko capek ya, Koko begitu hebat, Koko luar biasa. Coba saudara, yang puluhan juta tidak pernah puji-puji, taunya cuman maki-maki, penghakiman, ya tidak bisa kasih senyum. Tapi yang sana senyumnya lepas. Kita Kudanil sana senyumnya senyum Mona Lisa, saudara. Kira-kira gimana? Itu perasaan jelas ada buat saya. Penyesalan ada. Tapi ketika Tuhan berkata, tidak ada kata terlambat. Nasi sudah jadi bubur, tetap di tanganku. Segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Wow, Bu Eli, saya dengar kesaksian Ibu Eli sampai bengong. Amazing ya. Saya mau tanya nih Bu Eli, bagaimana Ibu Eli itu dapat menjalani semuanya? Ya, Ibu Eli bisa, maksudnya tuh menjalani semua itu sakit hatinya Ibu Eli ya hari demi hari, itu kan pasti, aduh kayaknya nelen juga susah kali ya Bu Eli. Tuh bagaimana tuh Ibu Eli bisa memilih, sampai sekarang ini bisa memilih melayani, menjadi berkat bagi wanita-wanita yang banyak sekarang ini dan juga buat pria gitu loh Bu Eli. Ya awalnya saya nggak bisa juga ya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu wajah saya tidak seperti ini, saudara. Hancur, jerawat itu besar-besar, muka itu cenderung tua. Makanya ibu-ibu kalau mau awet muda ya, jangan suka marah-marah sama suami ya. Jangan simpen kesalahan suami di hati. Bener itu. Mau perawatan mahal pun tidak ada efeknya. Tapi kalau hati kita selalu lepas pengampunan, itu benar-benar lihat wajah kita itu bisa awet muda, kita bisa fresh, kita bisa makan enak, minum ya. Saya mengatasi rasa sakit hati saya tidak mudah. Karena setiap kali saya ngampuni, saya disakiti. Bahkan ketika punya anak 1, punya anak 2, itu titik nadir saya. Titik nadir di mana ambang waktu saya kepingin benar-benar sudah mengajukan cerai atau pisah.
Tapi kekuatan Tuhan melalui firman yang saya bagikan tadi, waktu saya bisu tuli buta, itu sangat membantu saya menjalani hari demi hari. Dan kesusahan sehari cukup sehari itu menjadi kekuatan buat saya. Hari ini waktu saya jalani, Tuhan bilang gini, kamu jangan pikir loh ya, apa Tuhan yang terjadi dengan 2 anak, gimana nasib saya tidak kerja, sementara saya punya 3 anak. Dan yang paling berat dalam posisi saya, suatu kali suami saya berkata gini di depan saya, kamu suka tidak suka, kamu harus terima wanita ini jadi bagianmu seumur hidup. Karena dia juga sudah beri saya 2 anak. Artinya ini telan semua. Mau suka tidak suka, kamu telan itu racun. Waktu saya terpuruk, saya nangis, Tuhan datang dengan satu kata yang membuat saya disegarkan. Eli, hidupmu ditentukan apa kataku. Jangan dengar suamimu yang lagi error. Orang mabuk error, perkataannya error enggak? Oh iya. Lah kalau kamu dengar, kamu jadi error. Oh iya ya Tuhan. Dengar firmanku, hidupmu berharga. Apa yang aku persatukan tidak bisa dipisahkan manusia. Pada akhirnya happy ending. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan buat indah, tidak mungkin dipisahkan. Ketika saya mulai belajar apa kata Tuhan, mau wanita pelakor itu posting yang indah-indah, mereka berlibur ya, kalau itu saya kecewanya dulu, saya kepingin ke Maldives sama suami Maldives, saya nggak kedapatan. Sama pelakor saudara, 2 kali diposting. Wow, itu my dreams. Tapi ya sudahlah, Tuhan berikan saya mimpi yang jauh lebih indah daripada sekedar cuman mau ke Maldives. Ya, dari situ saya belajar untuk dengar apa kata Tuhan. Itu sangat mengobati hati saya. Jadi suami saya mau bilang, "Nggak cinta, aku sudah tidak ada rasa, aku mati rasa. It's okay. Yang saya tahu bukan perkataanmu yang digenapi, tapi firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya, suami dan anak-anak." Itu kekuatan saya. Ibu Eli, puji Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan buat Ibu Eli ya, selama ini bisa menjalani. Tapi kan Bu Eli, ini kan proses seperti Ibu Eli bilang ya, pada waktunya kita disakiti, nanti kita udah mengampuni, pasti nanti disakiti lagi gitu kan, kita berusaha mengampuni. Tapi kadang-kadang sewaktu kita nggak bersama komunitas, sewaktu Ibu Eli sendiri gitu, apakah pernah terpikir gitu di dalam hati Ibu Eli mau balas dendam gitu, karena sangat-sangat disakiti. Apalagi udah sampai punya 2 anak gitu, Bu. Ya, kalau saya hidup merenungi nasib, merenungi masalah, memang timbul itu rasanya. Rasanya gini, aku mau buktikan ya, aku juga laku, aku bisa gitu ya, bukan kamu aja. Tapi waktu saya mulai merenungkan firman, saya mulai intim sama Tuhan, saya tidak merenungi perbuatan suami saya lagi. Ibu-ibu kalau pengen kuat, jangan melihat cek WhatsApp, ya, cari bukti. Itu semakin melemahkan kekuatan ibu-ibu. Karena apa? Yang direnungi nanti buktinya. Alangkah baiknya itu sudah jadi bagian Tuhan. Dosa suamimu serah terimakan. Percayalah, kekuatan Tuhan itu dahsyat merubah seseorang. Ketika kita sudah serah terimakan suami, kita jangan lagi merenungi perbuatannya, tapi merenungi firman. Saya waktu merenungi firman, saya tahu bahwa hidup ini harus punya kekuatan mengampuni, mengasihi. Bukan kekuatan untuk membenci dan balas dendam. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, Eli, kamu anakku. Ada dalam hidupmu benih ilahi. Kalau kamu hari ini masih dendam, sakit hati, kira-kira kamu anakku atau anaknya iblis? Tuhan itu ingatkan saya. Ya Tuhan, aku anakmu. Ingat ya, kalau kamu anakmu, suamimu pelakor, itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka lagi jadi alat iblis. Tapi kamu sebagai anakku, Eli, ingat, ada benih ilahi, jadi kamu harus tahu apa yang akan kamu perbuat.
kamu disakiti. Tidak boleh punya kekuatan membenci. Tidak boleh mempunyai kekuatan nyimpen kesalahan suami, disimpan lalu sampah. Alangkah baiknya Tuhan bilang gini, simpan damai sejahteraku. Simpan damai sejahteraku memerintah dalam hatimu. Jangan pahit, dendam, amarah, benci yang kamu perintahkan dalam hatimu. Kamu tidak dapat sesuatu nanti dari aku. Tapi kalau kita hari ini disakiti, senyum, dimaki-maki, haleluya. Kenapa ada ayatnya loh ibu-ibu? Jujur, kalau saya hari ini diberkati Tuhan, secara materi, secara lahiriah, batiniah, itu karena saya praktek ayat 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan balas caci maki dengan caci maki, karena untuk itulah kamu dipanggil memperoleh berkat loh saudara. Kalau saudara baca, saya tiap kali disakiti, saya senyum, saya bilang damai. Kenapa? Karena saya tahu tiap disakiti Tuhan bilang gini, berkat, berkat. Lah kalau sakit hati berkatnya hilang, sudah sakit tidak dapat berkat. Lebih baik sakiti, dapat berkatnya Tuhan. Thank you Bu Eli. Ini ada 3 pertanyaan ya Bu dari chat. Yang pertama dari Elaine. Siang Ibu Eli, mau tanya bagaimana tindakan Ibu Eli ketika suami tetap menemui perselingkuhannya, bagaimana Ibu menyikapinya, pastikan Ibu sakit hati luar biasa. Kayaknya tadi ini udah dijawab ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu dari Ibu Eti. Apakah suami Ibu Eli sudah balik tinggal bersama dengan keluarga Ibu Eli dan sudah putus dengan mistresnya itu, Bu? Ya, saya mau tambahkan kekuatan saya juga tahu kalau masih ketemu dengan selingkuhannya, saya juga ngalami itu ya. Jadi waktu suami saya berbagi sana sini itu sakit saudara, karena dia sudah terang-terangan. Kan saya disuruh terima apa adanya. Jadi mau telepon waktu anaknya sakit aja minta obatnya sama saya ya. Kalau mereka lagi bertengkar, saya juga rasanya dilibatkan dengan emosi suami saya. Tapi hari itu kekuatan saya apa saudara? Kalau suami saya pergi, saya tahu dia pergi ke tempat selingkuhannya, pelakor, saya mengimani dia bukan selingkuh. Saya ngimani dia sekolah Alkitab, sekolah kehidupan. Karena saya praktek firman Efesus 3 ayat 20, bagi Tuhanlah yang melakukan jauh lebih banyak yang Di saya luar, ya. pikirkan. Kalau saya pikirkan dia selingkuh, maka selingkuh terus. Tapi kalau saya pikirkan dia sekolah Alkitab, sekolah kehidupan, Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Makanya suami saya bisa bertemu Yesus hari ini. Itu salah satu kekuatan pikiran saya. Waktu saya tahu dia selingkuh, saya tidak pernah memikirkan dia selingkuh. Sekolah kehidupan bersama Tuhan. Karena Tuhan Maha Hadir. Ya, hari ini saya sudah di PHP itu kira-kira sudah lebih berapa kali, saudara. Makanya ada firman Tuhan, 7 kali orang benar jatuh, mereka tidak akan pernah tergeletak karena tangan Tuhan. Saya sudah di PHP, balik lagi. Waktu pelakor nangis balik. Tapi puji Tuhan hari ini saya sudah dengar beberapa saat suami saya sudah usir wanita ini dan tidak boleh kembali. Dan proses ini masih berjalan karena suami saya masih punya 2 anak. Jujur, saya tidak mau mendahului Tuhan. Anaknya lagi diambil sama suami saya. Saya nggak mungkin bilang gini, anaknya yuk tinggal sama-sama, saya nggak mau mendahului Tuhan. Kalau Tuhan tidak ingin bahwa 2 anak ini menjadi satu bagian dalam keluarga kami, makanya saya tunggu waktunya Tuhan. Saya tidak menawarkan sesuatu sama suami saya, tapi saya menunggu waktunya Tuhan, supaya ketika suami saya dipulihkan, saya dan suami seperti harapan saya, bisa melayani Tuhan bersama-sama. Ya, itu sampai hari ini saya masih proses menunggu waktunya Tuhan. Tapi saya sudah dengar bahwa wanita ini sudah tidak lagi ada bersama suami saya lagi. Ya, saya minta dukungan doa-doa supaya semua ini bisa berakhir ya. Saya percaya bahwa kalaupun waktu ini masih diperpanjang proses, saya minta sama Tuhan, tersanjung 1, dilanjutin tersanjung 2, tersanjung 3. Hari ini saya bilang, Tuhan, sudahlah Tuhan, waktumu ya Tuhan, saya menikmati apa yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati.
Terima kasih Bu Eli. Ya, kita akan bersama-sama mendoakan Ibu Eli untuk jawaban yang terbaik dari Tuhan ya, Bu. Ini ada pertanyaan lagi Bu Eli. Tadi kan Ibu Eli mention bahwa sewaktu Ibu pertama sekali mengalami ini, mengetahui bahwa suami ada selingkuh, Ibu Eli usia 36 ya. Jadi waktu itu anak-anak Bu Eli usia berapa gitu? Apakah mereka, terus bagaimana reaksi mereka sewaktu itu? Dan sekarang karena mereka sudah besar, apakah mereka punya trauma Bu gitu atas perkawinan ini? Saya bersyukur ya, ketika saya di awal proses, anak saya masih umur 13, 11, dan 8. Dan di awal mereka bertiga ini punya figur papa yang kuat, karena memang suami saya itu suami yang baik, saudara. Suami yang family man, cinta istri, cinta anak, begitu care. Jadi waktu tahu papanya seperti ini, mereka punya kepahitan yang sangat-sangat. Tapi ketika saya belajar bersama Tuhan, Tuhan mendidik saya. Hati-hati ya ibu-ibu, kalau suamimu lagi jatuh dalam dosa, jangan curhat sama anak tentang kejelekan suami. Karena itu seperti saudara sedang memberikan dia racun. Saudara bilang gini, ampuni papa, tapi tiap hal yang buruk saudara kasih lagi dia ke dia. Papamu ini seperti ini. Lihat ya papamu ini. Apalagi kalau anak diajak untuk menemui pelakor. Itu bahaya sekali. Karena itu akan membuat mental kejiwaan anak akan semakin benci, semakin kepahitan. Dari situ Tuhan tegur saya, Eli, mulai hari ini engkau tidak perlu curhat sama anak. Tanpa engkau sadari, engkau sedang memberikan anak racun. Engkau mendidik mereka untuk mengampuni, tapi ketika mereka berusaha untuk mengampuni, engkau berikan lagi racun yang merusak pikiran dan hatinya. Dari situ saya bertobat, saya mulai curhat sama Tuhan, saya tidak curhat sama anak, walaupun anak tahu saya tetap ajari mereka, papa tetap papa yang terbaik. Tidak ada papa yang bisa menggantikan posisi papa kalian dalam hidup kalian. Siapapun itu, tetap papa yang terbaik. Hari ini papa dibutakan oleh iblis, kita sama-sama berjuang untuk melepaskan papa dari ikatan iblis dengan kasih dan menerima papa ada apa adanya. Jangan dihakimi lagi. Dan pada waktu itu saya bersyukur, dengan pertolongan Tuhan, saya mulai curhat sama Tuhan. Waktu anak-anak saya sekolah di luar negeri, suami saya juga menutup rasa bersalah dengan uang dan uang. Tapi di situ Tuhan jagai. Walau di Amerika, anak-anak saya bisa. Yang besar yang saya takut juga kalau seks bebas. Yang cowok saya takut kalau narkoba. Tapi di situ ketika saya bisa menjadi teladan atas hidup mereka, di situ Tuhan selamatkan mereka. Justru anak saya yang pertama, dari sekolah bisnis bisa pilih sekolah Alkitab. Itu bonus yang Tuhan berikan ya. Jadi jangan takut, makanya kita yang hari ini sudah dengar firman, enggak usah curhat ya ibu-ibu sama anak, kasihan loh anak-anak itu belum waktunya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kepingin cari empati, cari apa pendukung, dukung mama untuk musuhi papa. Itu salah besar. Mulai hari ini curhatlah sama Tuhan atau sesama komunitas yang seperti ini, mungkin gembala saudara yang bisa saudara percayai atau sesama teman komunitas, itu jauh lebih baik. Tuhan Yesus berkati. Thank you Bu Eli. Ada 2 pertanyaan yang baru masuk Bu Eli. Apa Ibu Eli ada input ya untuk mereka yang suaminya udah nggak ngasih makan lagi, nggak mau bertanggung jawab untuk anak-anak sekolah, minta uang malah nggak dikasih gitu ya, terus bisa mukul, dan juga karena posesif bisa maksa gitu loh, minta seks secara paksa. Terus ada juga istri jadi sengsara gitu Bu, karena menjadi sansak ya, karena menghadapi suami yang depresi karena kondisi pekerjaan atau keuangan yang sedang kacau. Boleh minta input Bu dari tentang ini? Makasih Bu Eli. Ini tip ya, banyak orang tanya gini, Bu Eli gimana suami yang lagi selingkuh kebanyakan, mereka lihat dalam rumah tangga itu hancur. Kenapa dalam hidup rumah tangga saya justru Tuhan berkati.
Ini kata kunci ketika saya mendapat ayat suatu hari, Mazmur 133 ayat 1-3 itu jadi pegangan saya, dan waktu saya praktekkan Tuhan memberkati rumah tangga saya. Ya, ibu-ibu gini, kalau suamimu sudah tidak bisa menghasilkan uang, terutama di pandemi ini, jangan dihakimi. Makanya jangan investasi ini dulu sudah aku kasih tahu. Memang kamu ini seperti ini, sudah. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Ibu-ibu jadi penolong. Kalaupun suamimu hari ini tidak bisa menghasilkan lebih dan terpaksa uang bulananmu harus dipotong. Pesan Tuhan, rela. Rela sesaat. Ya, memang kita juga harus belajar untuk menghemat sesaat. Yang pasti ayat Mazmur 133 itu saya pegang. Waktu itu jujur, saya nggak punya pekerjaan. Suami saya lihat transfer uang ke wanita ini dalam jumlah yang besar. Apa yang tidak membuat saya takut? Orang bilang gini, hati-hati loh, suamimu ini sudah kena guna-guna. Hati-hati, kalau kamu tidak pinter-pinternya mulai ambil uang suamimu, kamu akan habis. Kamu tidak bisa apa-apa loh, Eli. Bayangin, itu wanita sudah posting semua barang branded dibelikan suamimu mahal-mahal, dan kamu harus hati-hati. Tapi ketika Tuhan ingatkan ayat, ya, ayat ini cuma berbicara gini, Tuhan itu memerintahkan berkat ketika kita bisa diam rukun bersama. Saya berusaha menciptakan kerukunan walau suami saya selingkuh. Saya berusaha tidak menghakimi karena saya tahu dosanya sudah Tuhan ambil alih. Bagian saya memberikan, melayani dengan baik. Saya tidak banyak nuntut. Saya belajar rela. Saya tidak bilang gini, kamu ya habis berikan wanita ini apa? Nah, seperti yang di layangan putus nih, apartemen berapa? Saya dapat itu semua. Bahkan lebih dari nilai yang pernah saya bayangkan, sekalipun saya shock, saudara. Jujur, seorang wanita, seorang istri tidak akan pernah terima, saudara. Itu hak saya. Tapi waktu saya nangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan itu hakku, Tuhan. Kenapa itu bisa wanita itu berapa? Tuhan datang dalam hidup saya. Makanya kalau curhat sama Tuhan itu enak, saudara. Tuhan bilang gini, Eli, jangan fokus dengan apa yang hilang, yang dicuri orang. Satu helai rambutmu jatuh, aku tahu hitungannya. Apalagi rupiah yang dicuri wanita ini, aku jelas tahu. Kalaupun itu hakmu, kamu rela, kamu tetap melakukan bagianmu. Aku akan menggantikan apa yang hilang di depan lipat-lipat. Kamu mau percaya sama aku atau kamu fokus dengan terus yang hilang? Kamu renungkan nilainya, Tuhan berapa ini? Apartemen, mobil, Tuhan biaya apa lagi? Deposito buat wanita ini, rumah Tuhan. Hari itu saya bertobat. Dan Tuhan membuktikan di posisi ini. Tuhan kembalikan buat saya lipat-lipat. Saya tidak kerja, saudara. Tapi cara Tuhan memberkati hidup saya seperti burung di udara. Secara ajaib, apa yang saya ingat. Sampai suatu kali saya melihat rekening saya melihat semua yang saya punya. Saya bilang, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Tuhan ingatkan. Kalau kamu tidak nabur di masa lalu dengan kerugian, kehilangan, tidak mungkin kamu dapat hari ini. Tapi justru waktu engkau rela mengucap syukur atas kerugianmu, karena engkau disakiti, di situ aku tidak mau berhutang, aku kembalikan lipat. Dan Tuhan genapi. Tuhan Yesus memberkati, jangan fokus ya, walaupun hari ini hidup suamimu tidak bisa menghasilkan, percayalah, yang memberkati saudara bukan kantong suamimu, bukan usaha suamimu, tapi yang memberkati hidup saudara dan saya, Tuhan sumber di atas segala sumber. Surga tidak pernah kehabisan stok untuk memberkati orang benar. God bless.
Amin, terima kasih ya Amin. Bu Eli. Bu Eli, Ibu Eli bisa nggak memberikan saran gitu untuk pendengar yang ada di sini ya? Soalnya kalau misalnya kita mengalami kejadian seperti yang di layangan putus ini, seperti yang Ibu Eli alami, pertama-tama sekali gitu kan pasti rasanya bagaimana ya? It's easy for us, gampang buat kita berdoa kalau semuanya nyaman-nyaman aja Ibu. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang sangat menyakiti, itu susah sekali untuk berterima kasih dengan Tuhan ya. Apalagi seperti ini gitu, kita disakitin gitu. Jadi untuk pendengar yang belum punya komunitas gitu Bu, belum punya teman doa, apa saran Ibu Eli yang mereka harus lakukan kalau mereka baru mengalami hal ini? Itu tadi harus cari komunitas yang benar ya, di mana ada orang-orang yang mulai banyak memberikan semangat. Karena di luar sana pasti iblis juga pakai orang-orang dunia ya. Motonya hidup cuman sekali ya. Hilang satu tumbuh 1000. Bisa tukar tambah jauh lebih baik. Itu pasti ada perkataan seperti itu. Tapi moto hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita hari ini bertahanlah. Nggak mudah. Pasanganmu bukan terbaik, tantanganmu banyak, bertahanlah. Karena kita bertahan hari ini, karena mempertahankan kerajaan Allah dan kemuliaannya. Nanti setelah saudara lulus, saudara akan bilang gini, luar biasa. Kerajaan Allah berbicara, maka semuanya, segala aspek kehidupanmu akan ditambah-tambahkan. Kita percaya anak cucu kita akan ditambah-tambahkan loh saudara. Yang namanya berkat, rezeki, kebahagiaan masa depan. Itu jaminan karena keturunan orang benar itu diperhitungkan Tuhan. Hari ini saya bonyok saudara. Berapa tahun saya bonyok berdarah-darah. Karena saya cinta sama anak-anak saya. Saya bilang Tuhan, saya berani bayar harga sebagai seorang pahlawan untuk rumah tangga saya. Tapi saya tahu saya sedang mempertahankan kerajaan Allah. Hari ini hidup saya ditambah-tambahkan Tuhan dalam pelayanan. Saya bisa buat buku renungan, saya bisa berkhotbah, saya bisa jadi gembala di 4 kota besar, saya bisa jadi konselor. Itu karena kasih karunia yang Tuhan tambah-tambahkan ketika saya taat. Saya tidak sekolah Alkitab, saudara. Hanya bonus. Hari ini suami saya bisa terima Yesus, itu semua karena kerajaan Allah ditambah-tambahkan. Dan waktu saya hari itu berani bayar harga hidup rukun, bisu, tuli, buta, rukun bersama, Tuhan memerintahkan berkat dalam hidup rumah tangga saya yang juga ditambahkan ya. Jadi pesan saya hari ini, ibu-ibu, jalani bisu tuli buta ya. Tetap jaga hati, tetap izinkan damai sejahtera Tuhan yang memerintah. Jangan nanti kalau lihat bukti orang kepo kirim, ini loh suamimu berdua makan di food court, saudara mulai sakit hati. Enggak, mulai hari ini ingat pesan saya. Kalau mau diberkati, kalau mau semuanya ditambah-tambahkan, jangan izinkan sampah. Ibu-ibu kalau disakiti itu kan cuma urusannya hati kan, ya. Mungkin yang di KDRT kalau mulai merintahkan damai, mulut ini tidak akan balas. Dikatai anjing, babi, bodoh, saudara tidak akan berkata bodoh sendiri, tidak. Tapi saudara akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Aku tetap mau damun binatang suamiku, tapi hidupku ditentukan oleh apa kata Tuhan. Aku adalah seorang istri yang berharga, mulia, dan aku sangat dikasihi Tuhan. Itu yang keren, saudara. Tuhan Yesus memberkati, selamat berjuang, buta, bisu, tuli, dipraktekkan, nanti hasilnya spektakuler pasti. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Bu Eli. Fokus dengan Tuhan, mungkin yang ini saya dengar terus ya dari perkataannya Ibu Eli, bahwa fokus dengan Tuhan, tidak fokus dengan keadaan natural. Sepertinya itu yang membawa Ibu Eli, memberikan Ibu Eli kekuatan demi kekuatan, dan bahkan ditambahkan ya Bu Eli ya. Ditambahkan, bahkan suami Ibu Eli bisa menerima Tuhan Yesus. Kita masih banyak banget pertanyaan yang masuk ya Bu. Jadi saya ini banget di grup chat dan personal gitu ya. Tapi di sini ada beberapa komen juga di dalam chat ya Bu.
Ibu Eti mengatakan, I agree sama Ibu Eli punya preaching ya, in doing the right things, to be a good wife, she's like a hero. But I think there is no one fixed to be hero, but to be holy. But I think there is no one fixed formula, no divorce. We are called not to be a hero, but to be holy. God's grace is sufficient for us, divorce or not. Divorce, please let me have your opinion or comment. Di sini Ibu Eli bertanya, dia setuju dengan Ibu punya sermon ya, Ibu punya sharing di dalam melakukan sesuatu yang benar, menjadi istri yang baik. Tapi gimana pendapat Ibu ya dengan divorce or no divorce ya? Mungkin ini kalau pertanyaan begini harus ditanya langsung ya sama Ibu Etinya, soalnya ini dalam bahasa Inggris. Jadi Ibu Eti boleh tunggu sebentar, Ibu Eti ya, nanti saya kasih waktu. Ini saya masuk ke pertanyaan kedua. Bu Eli, teman saya punya situasi exactly kayak Ibu Eli. Sebenarnya saya suruh dia dengar kesaksian ini, tapi dia lagi nggak bisa. Any recording yang saya bisa share with her, bisa nggak saya suruh dia kalau mau counseling sama Ibu Eli? Kalau bisa, kontak siapa Bu Eli? Boleh Bu Eli, ini ada yang tanya, dia punya temen yang punya Boleh. ya, Nanti bisa tanya ya sama pengurusnya Forerunner, pasti ada ya, telepon saya ya. juga. Ya, Thank you Bu Eli. Ya, untuk Lina nanti bisa menghubungi komite ya untuk menanyakan ini. Ini ada satu pertanyaan yang kelewat yaitu dari Farida. Bu Eli, suami yang begitu baik, family man, kira-kira apa penyebab dia selingkuh sehingga kita para wanita juga bisa berjaga-jaga? Gitu, Bu. Ada banyak wanita itu gini, kalau dapat suami baik, kita ini kurang gimana ya, meremehkan. Makanya saya bilang karena suami saya baik, tidak banyak menuntut saya. Jadi saya itu sikapnya kurang tunduk sama dia. Saya merasa saya bisa kendalikan dia. Saya merasa bahwa segala keputusan itu harus saya dan saya. Sementara yang di luar sana mungkin bisa memberikan satu pelayanan, satu kesenangan yang tidak didapat dari saya. Makanya bahayanya kalau kita hari ini jangan anggap remeh istri yang tidak tunduk sama suami. Itu celah. Sekali lagi ada banyak ibu-ibu yang meremehkan istri harus tunduk. Karena ketika kita tidak tunduk, maka kita sedang memberikan bahan, membuka celah untuk iblis mencobai rumah tangga kita. Kita tidak tunduk, di luar sana tunduk. Cuman hanya uang 1 juta tunduk. Sementara kita nanduk terus. Ya, itu bahayanya buat, dan kalau saya juga ada faktor kedua. Karena saya ngalami, saudara. Waktu suami saya selingkuh dengan wanita karaoke, ya, itu ada yang namanya kuasa gelap. Ya, kalau di Singapura enggak tahu, tapi kalau di Indonesia saya sudah lihat. Karena saya sudah lihat kain kafan orang mati, ya, dikirim ke rumah saya. Saya melihat ada sesajen beras, saya melihat ada taring harimau, saya melihat yang namanya bulu perindu, susuk emas. Saya lihat semua benda-benda gaib itu. Dulu saya tidak percaya. Tapi ketika saya mendapati itu, banyak orang berbicara, pada waktu suami mulai dikerjai dengan kuasa gelap, itu bawaannya sama istri itu benci. Saya ngalami loh. Suami saya kalau lihat saya itu bencinya setengah mati. Makanya kita hari ini tahu, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Ada banyak ibu yang tanya, Bu Eli gimana peperangan untuk melepaskan roh jahat? Itu perangnya di alam roh. Jadi makin saudara hakim, makin saudara ajak argumentasi, berdebat, makin kuat ikatan iblis. Karena saya mendengar dari salah satu orang yang bertobat, seorang pelakor pergi ke paranormal. Dia mau menghancurkan rumah tangga, ya, paranormal semua rata-rata bilang gini, kalau suami istri ini hubungannya baik, tidak akan pernah ilmuku jalan. Jadi kalau kamu mau memisahkan suami istri dan ilmuku kerjanya maksimal, kamu harus buat suami istri ini bertengkar. Bila perlu, telepon gelap, surat kaleng, mereka bertengkar hebat, ilmuku pasti jalan 100%.
Kalau suami istri ini damai, mereka saling mencintai, tidak akan pernah ilmuku jalan, malah itu akan kena kepada saya. Dari situ saya mulai ingat pesan Tuhan, bisu tuli buta itu ternyata memagari rumah tangga saudara kalau ada kuasa iblis. Jadi peperangannya hanya boleh 3 hal. Ini sudah jadi moto buat ibu-ibu, saya kasih tip ya sekalian mumpung ingat. Yang pertama doa. Doa itu besar kuasanya. Tidak usah pakai kekuatan menghakimi. Yang besar kuasanya bukan kekuatan nasihat firman. Makanya kalau orang sudah error, jangan dikasih firman banyak-banyak. Tidak bakal kena. Karena dia sudah buta. Yang betul doa itu, yang besar kuasanya doa. Yang kedua, kebaikan kita. Kebaikan kita itu pasti mengalahkan kejahatan suami kita. Yang ketiga, yaitu kasih. Karena kasih kita pasti menutup banyak dosa pelanggaran suami. 3 hal ini konsisten dilakukan dengan buta bisu tuli. Kemenangan pasti terjadi. Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Eli. Bu Eli, ini kita ada pertanyaan seperti ini ya. Seperti Ibu Eli kan sudah menjalaninya 10 tahun gitu ya. Dan Ibu Eli memilih untuk bertahan dan mempertahankan pernikahan. Tapi pasti ada ibu-ibu juga yang mengalami sudah lebih dari 10 tahun, maybe 15, 20 tahun. Maybe dia pikir nanti kalau anaknya udah gede, udah. Apakah, jadi saya pengen tanyakan, apakah ada time limit gitu Bu, untuk mempertahankan pernikahan ini atau memperbaiki suami gitu. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar sudah nggak tahan lagi tuh Bu Eli, apakah mereka boleh memilih untuk bercerai? Menurut saya nggak boleh. Kalau Tuhan benci perceraian itu nggak pernah berubah, ya. Pasti dia tahu akibatnya. Makanya Tuhan benci perceraian. Menurut saya, pengalaman saya. Kalau ibu-ibu naburnya benih kebenaran, nggak mungkin benih itu nggak berbuah. Pasti berbuah. Kalau sampai hari ini engkau nggak lihat perubahan suamimu, berarti itu benihnya salah. Jujur, setiap benih yang saudara tabur dengan bercucuran air mata, firman Tuhan aja berkata apa? Berjalan maju bercucuran air mata sambil membawa berkas. Pulangnya pasti sorak-sorai. Kalau berkasnya ini yang ditabur benihnya salah, saudara tidak akan pulang bawa berkasnya. Makanya saudara tidak lihat. Apa Bu Eli yang perlu ditabur? Taburlah mulai hari ini. Jangan nuntut kapan dia berubah. Taburlah perubahan karakter Kristus. Suatu kali engkau akan menuai karakter Kristus suamimu. Itu jelas. Hukum tabur tuai itu apa yang saudara tabur sekecil-kecilnya, saudara pasti menuai. Hari ini kalau tidak lihat perubahan, karena yang ditabur bukan karakter Kristus, tapi karakter iblis, dicampur terus. Total, saya nabur total karakter Kristus, baru saya lihat suami saya terima Yesus. Kalau saya tidak total karakter Kristus, saya nyimpan kepahitan, kebencian bertahun-tahun, sakit. Siapa yang tidak sakit? Punya anak 2, sakit, dibagi, sakit. Tapi ketika saya belajar konsisten dengan taburan saya melihat tuaian saya, Tuhan perhitungkan. Jadi jangan cerai ya, yuk jangan jemu-jemu berbuat baik, jika pada waktunya saudara akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jangan lemah, kalau cerai itu sudah lemah, kita merasa kita kalah, kita merasa korban dari suami yang jahat. Enggak, saudara diciptakan Tuhan bukan korban. Tapi walaupun suamimu tidak sebaik suami tetangga, suami orang, engkau bukan korban. Engkau diciptakan sebagai Tuhan adalah spesial, lebih dari pemenang. Tuhan Yesus berkata. Mel, you wanna ask question? Yes, thank you Bu Eli. Saya lagi ngecek apakah ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sepertinya udah nggak ada. Kalau boleh, Bu Eli, saya boleh mempersilahkan Ibu Eti tanya langsung karena saya kurang jelas dengan pertanyaannya, Bu Eli. Boleh ya Bu Eli, saya kasih Bu Eti langsung. Silakan Ibu Eti. Thank you, pagi Bu Eli. Ini tadi kan saya dengerin apa yang dibicarakan itu sebenarnya benar, bagaimana menjadi istri yang baik. Tapi maaf,
kita juga banyak di lingkungan kita yang teman-teman kita yang sudah bercerai. Dan I think there is no fixed one formula, seperti Bu Eli bilang, tidak boleh cerai. Ya, saya bukannya encourage people cerai, bukan. Tapi hidup ini kan nggak cuma seperti yang dibayangkan. Oh, you buta, nabur cinta kebaikan, itu benar sekali. But I have hearts for people that udah cerai, yaitu satu. Kedua juga dengan kita menerima, maksudnya kita cerai, bukan berarti God's grace is not with us, karena anak-anak kita juga akan diberkati. Ya seperti saya bilang, Bu Eli seperti hero kalau dari yang saya dengar. Tapi apakah kita hidup ini untuk menjadi hero? Bukan. Kalau menurut saya, kita harus tetap menjadi holy. Berbuat baik terus, berdoa terus, dan dendam dan segala macam. Kita sebagai orang Kristen, menurut saya sih, itu yang harus kita lakukan. Ya, regardless whatever suami. Tapi untuk bertahan 10 tahun atau lebih, kita juga punya kehidupan. Dan menurut saya juga, kita juga kasih lihat anak-anak kita. Apakah kita compromise our husband punya behavior? It's compromise dalam arti, ya kita harus terima gitu kan. Jadi mungkin di sini juga bisa dilanjut untuk teman-teman kita yang juga sudah mengalami divorce. Jadi I feel that it's very harsh, ya. Kalau jangan bilang tidak boleh cerai. Kalau cerai Tuhan tidak suka, gitu. Ada bagusnya juga, gitu. Jadi biar kita bisa share, kita juga bisa menolong teman-teman kita yang mungkin juga sudah cerai, yang of course yang untuk yang masih tahap kita bisa bertahan. Tapi kalau kita memang tidak bertahan, kita serahkan Tuhan dan kita tetap harus holy. Menurut saya itu memang benar. Mungkin Bu Eli bisa tambahkan di situ supaya kasih penguatan juga untuk teman-teman divorce, no divorce, bertahan nggak bertahan ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Eli. Saya mengasih penegasan yang saya bilang, ini yang belum bercerai ya. Jadi yang rumah tangganya lagi trouble, saya tetap sarankan untuk bertahan. Karena kalau melihat pengalaman hidup saya, ini benar-benar sudah tidak ada dasar loh untuk berharap. Ya, bagaimana suami sudah tidak cinta, punya anak 2. Tapi kalau saya nggak menghakimi yang sudah bercerai, ya, yang sudah bercerai tetaplah hidup kudus. Ya, anak saya pernah cerita gini, Mam, anak saya yang sekolah Alkitab, ya, waktu itu dia bilang gini, Mami sudah cukup sabar bertahan dengan Dedi sudah 10 tahun lebih. Tuhan itu punya grace kok sama Mami. Tuhan itu mungkin ngerti sama hatinya Mami. Hari ini kita sebagai anak-anak, itu 3 anak saya ngomong di depan saya, Mami boleh ambil pilihan. Mami bisa cerai, kita tetap sayang Mami, kita tidak akan salahkan Mami. Mami mau ambil pilihan jodoh menikah lagi pun kami bertiga tetap mau dukung Mami. Asal Mami tidak ganti-ganti pasangan. Satu kali Mami dapat pasangan hidup dan itu yang jadi pegangan buat hari esok Mami. It's okay, Mam. Kita mengerti, Mami jangan lihat perasaan kami. Kita bertiga tahu perasaan Mami hancur. Dan kita tahu Mami sudah cukup fight buat Papa, sudah struggle 10 tahun lebih, itu sudah enough Mami. Hari ini Mami boleh ambil putusan. Sekali lagi yang sudah bercerai, saya tidak menghakimi. Tapi tetaplah jaga kekudusan. Menurut saya, kalau kita baca firman Tuhan, kalau sudah bercerai sekalipun, ya kita ini sebagai istri nggak boleh menikah sampai pasangan hidup kita meninggal, gitu loh ya. Dulu saya juga menawar sama Tuhan, saya bisa aja, tapi saya promise sama Tuhan, saya janji, saya tidak akan nikah sampai suami saya meninggal. Boleh ya Tuhan, please, boleh Tuhan, daripada saya lihat hidup saya disakiti, toh saya lihat suami saya dengan 2 anak itu sudah bahagia, biar mereka menikmati family yang sudah berikan 2 anak buat suami saya. Tapi tetap Tuhan hadir dalam hidup saya. Eli, itu yang Tuhan ingatkan, kalau kamu bercerai, kamu itu mempertahankan siapa coba? Harga diri kan? Ayo, orang cerai itu apa yang menjadi patokannya? Coba saya merenung, iya ya.
Kamu berarti tidak rendah hati ya. Kalau kamu rendah hati, hanya hamba, kamu tahu ini prosesku buat kamu, suami, anak-anak ke depannya jauh lebih baik rencanaku. Kenapa kamu tidak bertahan? Kenapa kamu meragukan janjiku di depan? Alangkah baiknya hari ini kamu tetap nikmati prosesku sampai tiba waktuku indah pada waktunya. Jadi itu alasan yang membuat saya bukan seperti pahlawan. Tapi tiap kali, jujur, saya bukan pahlawan Ibu Eti. Saya berulang kali kepingin bercerai, berpisah itu ada. Saya gagal berkali-kali berusaha untuk bangkit itu berdarah-darah. Karena saya melihat sudah tidak ada pengharapan. Saya bukan pahlawan. Tapi tiap kali saya mau menyerah, di situ firman itu datang. Tuhan itu selalu memberikan ke saya kekuatan. Ayo dongkrak imanmu, Eli, dongkrak. Masa sih pengharapanmu sama aku tidak melihat hasil toh, Eli? Percayalah janjiku. Di situ saya mulai bangkit. Dan ketika saya bangkit, Tuhan itu tidak berhutang benar. Sampai saya melihat suami saya terima Yesus, itu mujizat. Benar-benar itu sudah karya campur tangan Tuhan yang terbesar. Buat hidup saya, tujuan saya hari ini bukan lagi menikmati kebahagiaan. Jujur, kalau itu jadi tujuan saya, cuman suami memeluk saya seperti Teletubbies berpelukan, itu cuman urusan daging. Saya mati tidak bisa bawa suami saya. Saya mati tidak bisa bawa, apakah setelah saya dipulihkan dengan suami, saya bisa aja ngomong sama Tuhan, kalau mati Tuhan, yuk mati sama-sama, tidak bisa. Suatu kali saya mati duluan atau suami mati duluan. Tapi kalau saya hari ini mempertahankan kemuliaan Tuhan, yang saya pertahankan itu nilainya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan tahu penderitaan saya, Tuhan tahu saya dihina, Tuhan tahu saya dijadikan keset. Tapi Tuhan tahu saya bertahan karena saya cinta Tuhan. Karena saya berdiri sama Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya tahu saya bukan pahlawan. Saya manusia yang gagal berkali-kali. Tapi karena saya tahu Tuhan bawa hidup saya untuk kuat, saya jadi kuat. Jadi pesan saya buat yang sudah cerai, saya tidak menghakimi. Ya, itu hidup ini Tuhan berikan pilihan. Tapi pesan saya, kalau yang sudah cerai tetap jaga hati. Ya, tetap baik sama suami ya, yang dulu jadi suaminya, jangan simpan dendam, jangan berbuat. Banyak orang kalau sudah cerai, hidupnya ganti-ganti pasangan, kumpul kebo, itu yang membuat mental anak-anak rusak. Ya, jauh lebih baik kalau pesan saya yang sudah cerai-cerai itu lebih baik sendiri. Karena banyak konseling setelah menikah kedua, semuanya berantakan, tidak ada kebahagiaan. Justru banyak orang yang setelah bercerai hidupnya terus seorang diri. Ada beberapa pasangan yang justru dikembalikan. Suaminya tiba-tiba datang. Ini yang sudah mendukung pelayanan saya. Sama-sama kita melayani Tuhan. Tiba-tiba sudah cerai, suaminya datang, tersungkur. Sudah ditok loh. Tiba-tiba ketika dia berubah, suaminya bilang gini, "Ma, kasih saya kesempatan satu kali jadi papa yang baik buat anak-anakku dan suami yang baik." Hari ini mereka dipulihkan itu dahsyat loh saudara. Suaminya dipulihkan berubah. Makanya kita tidak tahu. Lebih baik kita seorang diri dulu sambil minta kehendak Tuhan. Kalau tidak kuat Tuhan, saya tak bisa Tuhan, daripada seperti ini yang KDRT. Mungkin bisa pisah daripada bonyok dipukuli. Tapi tetap punya pengharapan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Itu jadi iman. Suatu kali suamimu akan kembali dalam pertobatan dan dipulihkan. Yang luar biasa. Tidak ada perkara mustahil. Tuhan jawab iman kita karena kita berubah. Ya, Bu Eti minta maaf sekali lagi, bukan saya menghakimi, tapi ini pesan khusus buat ibu-ibu yang lagi benar-benar mengalami proses seperti saya. Alangkah jauh lebih baiknya, lebih baik berdiri mempertahankan kemuliaan Tuhan. Karena saya sudah melihat hasilnya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Masih banyak pertanyaan Bu, tapi kita mempunyai waktu yang amat sangat singkat.
Ada beberapa juga yang menulis di dalam chat. Kita masih punya waktu nggak ya, Ken? Kita masih punya waktu berapa lama lagi, Ken? I think about 10 minutes ya, Mel. About 10 minutes ya. Yeah. Saya lagi lihat ini. Oh, ini ada satu pertanyaan dari NN. Shalom Bu Eli, saya mau tanya, selama ini banyak ibu-ibu yang menjadi korban dari suami. Apakah ada suami-suami yang jadi korban dari ibu-ibu? Wah, ini perspektif yang lain, Bu. Apakah ada suami-suami yang jadi korban, Bu, dari ibu-ibu? Ada. Beberapa suami sudah konseling sama saya dan ada yang sudah dibully. Ya. Kalau suami yang istrinya selingkuh itu jauh lebih cepat dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena suami itu sudah iman. Jadi waktu dia tunduk sama Tuhan, itu doanya cepat dijawab Tuhan. Tapi kalau istri itu sulit, lewat dua otoritas. Harus tunduk lewat Tuhan lulus, harus tunduk lewat suami lulus. Kalau cuma tunduk sama Tuhan, tidak bisa tunduk sama suami, proses ini akan dilanjutkan. Makanya kalau suami-suami yang diselingkuhi sama istri, banyak saudara ya, beberapa bapak-bapak itu larinya ke saya, Bu, istri saya selingkuh karena saya bangkrut. Karena usaha saya mulai kena pandemi ini tutup total, saya tidak kerja, sementara istri saya yang menghasilkan uang, dia mulai merendahkan saya, dan dia mulai selingkuh. Nah, hati-hati ya ibu-ibu, jangan sampai suami yang bangkrut itu jadi barometer, kalau abang tidak punya uang, maka tidak sayang. Ya, jangan ya. Kita ini dinilai loh hatinya sama Tuhan. Waktu saya belajar setia ya, waktu saya tahu hak saya dicuri wanita itu, saya belajar setia sama suami saya. Yang memberkati saya lipat hari ini itu Tuhan, saudara. Ya, Tuhan tuh punya banyak cara untuk memberkati orang benar ya. Jadi ibu-ibu yang suaminya bangkrut jangan dihakimi, jangan ditinggal selingkuh. Nanti Tuhan akan nutup semua jalan berkat. Lebih baik setia. Waktu engkau diuji hatimu tetap setia, walaupun suamimu kantongnya sudah tipis, bulanannya dipotong, kredit cardnya digunting. Tapi yang memberkati ibu-ibu bukan sekali lagi, bukan kantong suami, adalah berkatnya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Satu last questions Bu Eli dari Ibu dari Jenny Mariani. Shalom Bu Eli, saya sangat sepakat dan sangat diberkati dengan pengalaman Ibu dengan Tuhan. Bu, dalam hal mengampuni suami, menurut saya, kalau kepada suami tentu kita lebih mudah untuk menerima dan mengampuni karena pada dasarnya kita mengasihi suami kita. Dan selalu berharap mukjizat terjadi even kita masih tersakiti. Nah, bagaimana cara ibu pulih dengan wanita-wanita yang pernah berhubungan dengan suami? Misalnya suatu saat bertemu kembali dengan si wanita pelakor tersebut. Apakah ibu dapat menerima dan tidak rasa sakit kembali, terlebih-lebih pada anak-anak yang lahir dari hasil perselingkuhan tersebut? Bagaimana kiat ibu dapat berdamai dan benar-benar menang dari rasa sakit terhadap bayang-bayang wanita-wanita di masa lalu? Wah, ini ya memang awalnya saya nggak mudah ya. Bayangin saudara, pelakor yang sama suami saya itu setiap momen apapun diposting. Sampai momen nikah siri, dia hamil, USG-nya diposting ya. Itu buat hidup saya semakin sakit hati. Saya bilang gini, orang selingkuh itu biasanya sembunyi-sembunyi. Ini keterlaluan Tuhan. Sampai yang namanya anak-anak saya pahit gara-gara dia. Belum lagi saudara yang paling membuat saya sakit hati. Mereka mau diposisikan yang sama. Anak saya sekolah di dekat rumah saya, ya ada salah satu sekolah internasional di dekat rumah saya. Itu anak pelakor, tidak terima, minta disekolahkan yang sama. Dan hari itu anak saya nangis ketika dia tahu anak dua hasil hubungan dengan wanita ini sekolah sama. Semua teman-temannya mulai bicarakan dia. Anak saya pulang sekolah, Mami, Dedi keterlaluan. Bayangin aku ketemu dengan wanita itu, Mami, di sekolah. Secara akal saya sakit hati, saudara.
Saya bilang, Tuhan kalau saya disakiti saya terima, tapi ini anak Tuhan, saya tidak terima Tuhan, anak saya hancur. Tapi waktu saya berdoa, makanya kalau curhat sama Tuhan itu enak saudara ya. Tuhan tuh bilang gini sama saya, Eli, kamu tahu ya, aku mati buat suamimu dan buat wanita pelakor. Kalau suamimu dan wanita pelakor ini bertobat, ya, aku pun dan seluruh malaikat surga juga bersorak-sorai. Bukankah aku juga mengasihi mereka? Maukah engkau mengasihi mereka juga? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan benci sama pelakor. Aku mati juga buat dia. Jangan benci sama suamimu. Aku mati juga buat dia. Hari ini lakukan segala sesuatu, bukan buat dia. Kamu ngampuni pelakor karena kamu mau melakukan buat aku. Masakan kalau buat aku, kamu tidak mau melakukan walaupun itu sakit. Ampuni. Dan hari itu saya nangis, saya benar-benar total melepaskan pengampunan. Hari itu mindset saya mulai dirubah sama Tuhan. Musuhku adalah roh-roh jahat di udara. Bukan darah dan daging, bukan pelakor. Pelakor wanita yang merusak rumah tangga saya adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kalau dia bertobat, alangkah jauh lebih baiknya. Saudara jangan benci, doakan. Tuhan berikan dia jodoh, pekerjaan yang baik, supaya tidak ganggu rumah tangga saya. Jauh lebih baik, saudara. Kalau dia enak, dia tidak ganggu rumah tangga kita, saudara. Daripada kita benci, kita doakan dia cepat mati, saudara. Justru nanti saudara yang terima hukumannya. Itu pribadi yang dikasihi. Saudara harus berdoa buat keselamatannya, bukan didoakan cepat mati, nanti masuk ke neraka. Saudara sendiri juga dituntut tanggung jawabnya. Kenapa sudah tahu jiwa tersesat kok tidak didoakan, malah disyukur-syukuran supaya cepat mati ketabrak kereta api. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kasih Bu Bu Eli. Eli. Iya. Terima Ini kasih. waktu kita ya ada Mel. Ya. Mel ada lagi. Sorry, just one sentence, Kenny. Bu Eli, saya dengar jawaban Bu Eli barusan, kayaknya hati saya tuh nyes gitu loh Bu. Sakit banget ya. Itu saya nggak ngalamin loh Bu. Tapi saya denger apa statementnya Bu Eli, saya sampai rasanya kayak kita sama-sama perempuan gitu ya Bu ya. Saya punya rasakan kayak banyak gitu, kayaknya hati saya sampai kayak ditusuk sama belati gitu ya Bu. Tapi saya mau ungkapkan satu statement buat Bu Eli. Saya mungkin belum pernah berada di posisi Bu Eli ataupun berada di posisi yang wanita yang sudah bercerai ya Bu. Tapi kita memang tidak boleh menghakimi orang lain ya Bu. Bagaimanapun kita punya jalan hidup masing-masing dan Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kita anugerahnya. Ya, pilihan memang benar ya Bu, kita harus memilih. Dalam hidup ini kita punya pilihan bebas kan Bu. Tuhan kan bilang kita punya pilihan bebas. Tapi satu statement Bu, saya benar-benar kagum dengan Tuhan. Ya, saya kagumnya sama Tuhan. Begitu dia setia bersama Ibu Eli gitu loh. Menuntun, memberitahu dengan secara supernatural suara-suara yang begitu dari firman ya Bu ya. Jadi ibu bisa mungkin kayak luka yang disiram air terus ya Bu ya. Jadi mau marah nggak jadi adem terus gitu ya Bu. Terima kasih Bu Eli buat hari ini. Acara hari ini saya sangat terberkati dan juga 128 wanita yang ada hadir pada hari ini. Saya percaya diberkati oleh Tuhan melalui Ibu Eli. Silakan Ken. Ya, terima kasih Mel. Ya, saya juga rasa yakin sekali ibu-ibu yang belum bertanya, tapi pasti di dalam hati dan pikirannya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan, dan saya yakin dalam sharingnya Ibu Eli, segala pertanyaan itu sudah terjawab ya, hopefully. And then Bu Eli, just satu lagi gitu ya, sebelum saya tanyakan yang pertanyaan terakhir, nanti saya bisa minta tolong Ibu Eli untuk memberikan nasihat Ibu Eli kepada kita ibu-ibu semua di sini terakhir untuk pagi hari ini, dan juga silakan Ibu Eli nanti menutup session ini ya Bu. Jadi pertanyaan terakhir itu begini,
tadi kan Ibu Eli bilang segala kesedihan-kesedihan itu kita nggak boleh simpan di dalam hati kita. Kita malah harus memasukkan nasihat-nasihat Tuhan gitu ya Bu, yang biblical. Nah, apakah Ibu Eli punya tips bagaimana untuk mengeluarkan semua yang tidak baik ini dari hati kita, Bu Eli? Ya, lepas lagi kita harus juga intim ya sama Tuhan. Kita jangan banyak dengar apa kata orang itu tadi. Sudah jalankan aja motonya bisu sudah. Mau dapat bukti, mau lihat foto suami berdua, mau dimaki, sudah diem aja. Jangan banyak dengar apa kata suami yang sudah error, mabuk ya. Namanya orang mabuk. Lah kenapa saudara merenungi kata-katanya yang mabuk? Ya sudah, kita enggak usah dengar bisu, tuli, buta sudah. Buta terhadap perbuatannya enggak usah dilihat lagi. Mau enggak pulang, mau bohong, mau di PHP pengharapan palsu, katanya sudah putus, nyambung lagi ya, layangannya enggak putus-putus, nyambung terus. Sudahlah, Tuhan itu punya waktu. Anggap, saudara perlu tahu hidup ini proses. Tuhan itu suka proses. Saudara suka hasil, Tuhan suka proses. Kalau Tuhan suka proses, ibu-ibu, pesan saya, sabar. Karena waktu kita diproses, itu waktunya Tuhan punya tujuan dan rencana yang besar. Saudara enggak pernah tahu. Siapa yang tahu Ibu Eli yang on, enggak bisa apa-apa? Diproses Tuhan, ya tetap jadi Ibu Eli. Tapi yang membedakan luar biasa ketika saya taat. Tujuan Tuhan besar enggak terjadi dalam hidup saya. Dulu panggilan dunia, saya ini sosialita, kerjanya ngerumpi, gosip. Waktu saya taat, saya terima rencana Tuhan. Panggilan duniawi jadi panggilan surgawi. Jadi hamba Tuhan. Loh, keren loh saudara. Ya, jadi pesan saya, ibu-ibu, yuk praktek bisu tuli buta. Kencengin sudah. Lihat suami, pesan Bu Eli, bisu. Kepadamu ya Tuhan, aku berharap kalau dia bohongi saya, itu urusan totalan nanti sama Tuhan, bukan sama saudara. Saudara diciptakan bukan jadi hakim. Saudara dan saya diciptakan jadi penolong. Selama suamimu masih sakit, orang selingkuh itu sakit jiwa. Orang mulutnya kasar itu sakit jiwa. KDRT itu sakit jiwa. Kalau sakit fisik aja saudara setia nemani suamimu kalau stroke. Ya toh, saudara kan setia kasih obat, diramu, dikasih makan. Sama, ini sakit jiwa, sama-sama sakit. Ya kita harus berdiri. Bedanya sakit jiwa, kalau sakit fisik obatnya sudah tahu. Tapi kalau sakit jiwa apa obatnya Bu Eli? Doa, kebaikan, kasih. Nanti jiwanya error, jadi tobatnya jadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Eli, ada satu member dari Forerunner yang specially mau mengatakan sesuatu kepada Ibu Eli melalui saya. Ya, Bu Eli. Dia mengatakan bahwa dia ini udah cerai, Bu. Tapi dia sangat setuju dengan semua yang Ibu Eli katakan hari ini. Dan dia berharap sebenarnya dalam hati dia tuh sebelum dia cerai dulu tuh dia berharap mungkin dia bisa ketemu dan mempunyai komunitas dan dia punya harapan. Sekarang sudah terlambat ya Bu mungkin ya gitu, tapi dia tuh setuju dengan Ibu punya sharing hari ini dan dia berharap she wish that she had the right community before and meet people like Ibu Eli. Jadi maybe nanti, saya juga kalau dengar teman-teman yang udah bercerai ya Bu ya, ya kita juga semua harus mendoakan satu sama lain ya Bu. Tapi memang dari sharing hari ini ya kan ya, kita semua ini sampai kayaknya bagaimana terenyuh gitu ya sama Tuhan ya. Sangat-sangat diberkati ya. Ya, apa ada agenda lain Ken sesudah ini? Oh ya. Setelah ini kita karena waktunya just nice now 11:59 ya, kita udah di penghujung acara kita ini. Jadi nanti kita minta tolong Ibu Eli untuk tutup dalam doa, dan sebelumnya saya mau on behalf
of Forerunner Foundation, Mel and I mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi ibu-ibu semua, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, dan juga buat Ibu Eli yang telah sharing kesaksiannya dan nasihat-nasihat yang sangat-sangat memberkati kami semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Eli, dan juga untuk panitia yang terlibat dalam acara ini, terima kasih buat Mel, my co-host ya, and then Nelly for coordinating this event dan smoothly translated our event behind the scene ya. Dan juga untuk Vin yang mengkoordinasi ibadah ini, Chifen Che yang sudah menghubungkan kita dengan Ibu Eli, Cing Debra yang collect all the questions behind, juga Arta yang telah lead us in praise and worship is so beautiful, dan juga Vicky yang selalu setia memainkan musik untuk kita ya. Juga untuk Rena yang helping in admin. Untuk yang belum saya sebutkan namanya, saya mohon maaf, terima kasih sekali lagi semuanya. Dan juga untuk ketua kita, Ana Kwan. Silakan Ibu Eli, boleh doa tutup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini, kalau kami boleh mendengar peneguhan Tuhan, penguatan lewat firman-Mu. Bahwa sebenarnya kami adalah wanita-wanita yang perkasa. Kami diciptakan bukan jadi korban suami, kejahatan suami, suami yang brengsek ataupun pelakor. Tapi justru melewati perbuatan mereka, nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Karena Tuhan akan memunculkan pahlawan-pahlawan wanita yang gagah perkasa untuk mereka berdiri di atas kebenaran, untuk mempertahankan rumah tangga mereka menjadi satu pemulihan yang indah, anggur yang manis Tuhan pasti curahkan. Berkati komunitas Forerunner ini Tuhan, berkati mereka Tuhan dalam kepemimpinan semua. Tuhan, apapun yang mereka tabur tidak pernah sia-sia, bahkan akan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim dalam komunitas ini untuk mereka bertumbuh menjadi wanita yang perkasa. Terima kasih Bapa, biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang berkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.